Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air, dan dimanapun monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi dapat dinikmati. Berbahagia sekali kita bertemu lagi. Marilah kita tengok proses perjalanan kebangsaan kita. Salah satunya adalah mencoba untuk mendialogkan dengan hati nurani kita masing-masing tentang sistem partai politik yang paling dekat dan bahkan paling sesuai dengan Pancasila, yakni adalah sistem partai deliberasi. Sudah pernah kami sampaikan pada beberapa episode yang lalu bahwa di dalam deliberasi kita meneruskan ide besar dari Insinyur Soekarno atau Bung Karno yang hingga kini masih belum terjamah secara akademik maupun dalam dunia praksis partai politik. Menjadi penting karena kita sudah pernah belajar melalui sejarah perjalanan bangsa sistem multipartai awal kemerdekaan sampai dengan Orde Baru memimpin awal. Kemudian Orde Baru menjelang akhir kepemimpinan Soeharto, Indonesia dicoba dengan sistem 3 partai. Sistem 3 partai tidak memuaskan para pihak, utamanya politisi, negarawan di Republik tercinta ini. Kemudian euforia politik terjadi sehingga bangsa Indonesia ditawarkan lagi dengan sistem multipartai. Ada 150-an partai yang didirikan, namun yang berhasil masuk ke putaran pemilihan umum sekitar 50-an atau tepatnya 48 partai politik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena euforia, kegembiraan orang-orang yang merasa dirinya tokoh nasional tidak berpikir luas dan panjang tentang sistem multipartai. Andai saja jadi 150-an atau setidaknya 50-an. Betapa bangsa ini tercabik-cabik dengan slogan dan janji-janji politik yang disampaikan oleh para insan yang merasa dirinya tokoh. Menjadi penting, bahkan menurut hemat kami sangat dibutuhkan kembali kepada aras pemikiran Bung Karno tanpa bermaksud mendewa-dewakan Bung Karno. Kami teringat akan sabda Rasulullah Muhammad SAW
bahwa jika ada kebenaran dimanapun kamu dapati, maka orang beriman yang pantas untuk mendapatkan. Dan orang beriman di sini, ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, tentu menghargai keberimanan cara Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Demikian juga di Indonesia. Ketika kita berbicara orang beriman, maka keberimanan bangsa Indonesia yang menurut pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mendekati kehendak Tuhan yang Maha Esa, menghargai keragaman aspirasi politik, namun menjadi niscaya terus menuju negara paripurna dalam terminologi yudilatif adalah niscaya. Mengapa demikian? Agar sistem politik itu tertata dengan baik dan paripurna, serta tidak mencabik-cabik anggaran belanja negara yang notabene itu adalah uang rakyat semuanya. Sebab ketika partai politik didirikan, maka pasti anggaran belanja negara dikeluarkan. Menyadari bahwa anggaran belanja negara itu tidak hanya untuk kelahiran partai politik semata, maka menganut sistem yang kami sebut deliberasi atau deliberasi adalah keniscayaan. Jika kita harus menyebut demokrasi, itulah demokrasi Pancasila. Namun, karena demokrasi Pancasila di era Soeharto mungkin masih menjadi trauma, maka secara akademik kami mengusulkan deliberasi, yakni gabungan antara demokrasi dan liberalisasi yang berada di dalam koridor negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga partai politik nanti didasarkan pada profesi atau pekerjaan utama masing-masing orang. Berdasar profesi masing-masing, maka hanya ada 7 bendera selama-lamanya. 7 bendera partai politik, kalau bahasa Bung Karno aslinya adalah 7 golongan fungsional yang juga disebut dengan golongan karya. Kita mengingatkan kembali kepada pemirsa dan diri kita masing-masing bahwa golongan karya adalah gagasan asli dari Bung Karno. Kita bisa melihat di dalam buku Pedoman Kabinet Ampera, dan juga kita bisa melihat di dalam tulisan Julian Bilo yang diterbitkan oleh CSIS Jakarta tahun 1983, Golkar Fungsional Grup Politik ini Indonesia. Jadi sudah waktunya, meskipun serasa sangat terlambat, untuk merumuskan peraturan perundangan sistem kepartaian di Indonesia berbasis demokrasi pedesaan Nusantara yang ruhnya sudah diangkat menjadi dasar negara, yakni Pancasila, menjadi
filosofis Grundslag, pandangan falsafah hidup bangsa Indonesia menjadi jiwa dan moral politik bangsa, karena merupakan akumulasi dari seluruh ide besar anak bangsa. Menyuarakan Indonesia berdasarkan agama tertentu sungguh sangat tidak bijaksana. Semoga ada tindak lanjut dari pemikiran sederhana namun sangat istimewa, dengan 7 kekaryaan, dengan 7 bendera yang ditetapkan dan tidak dirubah-rubah lagi karena berdasarkan profesi yang dikumpulkan di wilayah Indonesia yang tercinta ini, maka tidak lagi ada tokoh yang jadi kutu loncat ke sana, loncat kemari. Ketika di satu tempat partai politik tertentu tidak mendapatkan keinginan atau syahwat politiknya tidak terturuti, maka dia mendirikan partai politik. Awalnya ormas, awalnya berderma, kemudian membentuk semacam perkumpulan. Setelah itu nyaris bisa dipastikan membentuk partai politik. Jika ini diteruskan, maka energi bangsa ini hanya akan lebih tercurah pada partai politik. Semoga hasrat kuat cinta Indonesia melalui pemikiran Soekarno yang kita terus sempurnakan menjadi niscaya bagi bangsa Indonesia tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.